Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Ibu Fajriani Asis selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku keorganisasian yang telah menambah pemahaman atau ilmu terkait dengan perilaku organisasi untuk kelas E akuntansi, khususnya diri saya sendiri. Kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang memahami tim kerja. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Umrah Enite, mahasiswi akuntansi 1 dari kelas E. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu pengertian tim kerja. Pengertian tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi. Selanjutnya, seberapa penting kerja tim dalam organisasi? Kegunaan tim menjadi hal pokok dalam organisasi, sebagaimana organisasi telah melakukan restrukturisasi diri untuk bersaing dengan lebih efektif dan efisien dengan cara beralih kepada tim sebagai cara yang lebih baik untuk memanfaatkan talenta karyawan. Pentingnya kerjasama tim juga sering dikaitkan dengan pengembangan karir sekaligus untuk pengukuran kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kerja tim tidak hanya tentang menyelesaikan proyek bersama-sama, sebab teamwork dalam bekerja sebenarnya membantu kita membangun komunikasi yang efektif, memahami sudut pandang rekan lainnya, dan belajar mengelola konflik dengan baik. Berikutnya, perbedaan antara kelompok dan tim. Kelompok dan tim tidaklah sama. Kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi, terutama untuk berbagai informasi dan mengambil keputusan untuk setiap anggota yang bekerja dalam area tanggung jawabnya. Sedangkan tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasi. Upaya individu akan menghasilkan level kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individu tersebut. Materi ini akan dijelaskan tentang tipe-tipe tim. Yang pertama yaitu Merrill Lynch menciptakan tim pemecahan permasalahan untuk menemukan cara-cara agar dapat mengurangi jumlah hari yang diperlukan untuk membuka akun pengelolaan dana yang baru dengan menyarankan untuk memangkas jumlah langkah dari 46 menjadi 36, maka tim dapat menurunkan rata-rata jumlah hari dari 15 menjadi 8. Tim yang kedua yaitu tim kerja yang dikelola sendiri adalah kelompok para karyawan, biasanya jumlahnya 10 hingga 15, mengerjakan yang sangat terkait dengan pengerjaan yang saling tergantung dan mengambil banyak tanggung jawab supervisor. Biasanya tugas-tugas ini adalah merencanakan dan menjadwalkan kerja, memberi tugas kepada para anggota, mengambil keputusan operasional, mengambil tindakan atas permasalahan, serta bekerja dengan para pemasok atau konsumen. Sepenuhnya, tim kerja yang dikelola sendiri bahkan memilih para anggotanya sendiri dan saling mengevaluasi kinerja satu sama lain. Tim yang ketiga yaitu tim fungsional silang, merupakan suatu sarana efektif yang memungkinkan orang-orang dari area yang beragam di dalam atau bahkan di antara organisasi untuk saling bertukar informasi, mengembangkan gagasan-gagasan baru, memecahkan permasalahan, dan mengkoordinasikan proyek-proyek yang rumit. Yang keempat, tim virtual menggunakan teknologi komputer untuk mempersatukan secara fisik para anggota yang tersebar dan mencapai tujuan umum. Mereka berkolaborasi secara online dengan menggunakan link komunikasi seperti jaringan area luas, video conference, atau email. Apakah mereka berbeda ruangan atau terpisah antar benua? Yang selanjutnya menciptakan tim-tim efektif. Kita dapat mengatur komponen utama dari tim yang efektif ke dalam 3 kategori umum. Pertama adalah sumber daya dan pengaruh kontekstual lainnya yang membuat tim menjadi efektif. Kedua, terkait dengan komposisi dari tim. Terakhir, variabel proses adalah peristiwa di dalam tim yang memengaruhi efektivitas individu menjadi pemain tim.
Seseorang yang bekerja seorang diri tidak pernah meraih hal yang besar. Kerjasama selalu menjadi bagian yang penting dalam membangun sebuah tim yang baik. Yang menjadi alasan masih ada beberapa orang yang masih ingin bekerja seorang diri, yaitu ego, rasa tidak aman, kenaifan, dan temperamen. Maka dari itu, cara untuk dapat dilakukan untuk mengubah individu menjadi pemain tim, yang pertama yaitu seleksi. Beberapa orang telah memiliki keterampilan antar pribadi untuk menjadi pemain tim yang efektif. Ketika mempekerjakan anggota tim, di samping keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengisi pekerjaan itu, harus dipastikan bahwa calon dapat memenuhi peran tim mereka maupun persyaratan teknis. Yang kedua yaitu pelatihan. Sebagian besar orang yang dibesarkan pada lingkungan yang mementingkan prestasi individual dapat dilatih untuk menjadi pemain tim. Spesialis pelatihan menjalankan latihan-latihan yang memungkinkan karyawan untuk mengalami kepuasan yang dapat diberikan oleh kerja tim. Yang ketiga yaitu penghargaan. Setiap penghargaan perlu diperbaiki untuk mendorong upaya kooperatif, promosi kenaikan upah, dan bentuk-bentuk pengakuan lain hendaknya diberikan kepada individu agar individu tersebut dapat meningkatkan kinerja yang lebih efektif. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.